Musim pendaftaran sekolah sudah di depan mata. Wah, ini artinya musim pusing buat para orang tua, ya kan? Tenang, tenang. Di pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas panduan resmi PPDB 2026, tapi dengan cara yang gampang banget dimengerti dan langsung ke intinya. Yuk, kita bikin proses ini jadi lebih ringan. Jujur aja, siapa sih yang nggak pusing lihat alur, syarat, dan tanggal-tanggal pentingnya? Wajar banget kok. Justru karena itu kita ada di sini, untuk mengurai benang kusutnya satu persatu. Anggap aja pembahasan ini sebagai GPS Anda untuk melewati kemacetan PPDB. Oke, kita mulai ya. Nah, penting untuk dicatat, semua informasi yang kita bahas ini sumbernya jelas dan valid, langsung dari keputusan Bupati Sumedang. Betul dokumen resmi yang lumayan tebal itu. Tapi santai, tugas saya di sini adalah menyalin semua info pentingnya buat Anda dalam versi yang jauh lebih mudah dicerna. Ini dia ringkasan perjalanan kita. Kita akan mulai dari kenalan dengan 4 jalur pendaftaran, lanjut kita intip jatah kursinya, lalu kita siapkan dokumen apa saja yang perlu, kita tandai tanggal-tanggal krusialnya, dan terakhir, apa yang harus dilakukan setelah pengumuman. Sudah siap? Yuk langsung saja. Oke, kita masuk bagian pertama dan ini adalah pondasinya. Ibaratnya ada 4 gerbang berbeda untuk masuk ke sekolah negeri di Sumedang. Kunci utamanya adalah kita harus tahu gerbang mana yang paling pas dan paling besar peluangnya untuk kita lewati. Ini dia keempat jalurnya, zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua. Masing-masing ini punya aturan main yang beda banget. Nah, yang perlu diingat, kita nggak bisa tuh daftar di semua jalur. Kita harus strategis, pilih satu yang paling menguntungkan. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, jalur yang paling umum, zonasi. Konsepnya sederhana banget, jarak rumah ke sekolah adalah penentunya. Semakin dekat lokasi rumah Anda, semakin besar peluangnya. Tujuannya baik, supaya anak-anak bisa sekolah dekat rumah, nggak perlu jauh-jauh. Selanjutnya, jalur afirmasi. Nah, jalur ini adalah tentang pemerataan dan keadilan. Ini adalah pintu khusus yang disediakan bagi calon siswa dari keluarga prasejahtera atau untuk anak-anak kita penyandang disabilitas. Tujuannya untuk memastikan semua punya kesempatan yang sama. Lalu ada jalur prestasi. Mungkin putra-putri Anda juara kelas, atau seorang atlet, jago main musik, nah ini dia panggungnya. Jalur ini dibuat untuk menghargai talenta dan kerja keras mereka, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Dan yang terakhir, jalur yang sangat spesifik yaitu jalur perpindahan tugas. Ini khusus untuk Bapak dan Ibu yang harus pindah domisili ke Sumedang karena tuntutan pekerjaan. Jalur ini ada untuk memastikan proses adaptasi pendidikan anak jadi lebih mudah. Oke, kita udah kenal keempat gerbangnya. Pertanyaan berikutnya, seberapa besar sih masing-masing gerbang itu? Nah, sekarang saatnya kita bicara soal kuota, alias jatah kursi. Angka-angka ini krusial banget untuk menyusun strategi Anda. Nah, coba perhatikan baik-baik perbandingan ini. Menarik banget loh. Untuk tingkat SD, jalur zonasi itu dominan sekali. Dapat jatah 80% kursi. Tapi, lihat, begitu masuk SMP, jatah zonasi turun drastis jadi 50%. Dan tiba-tiba jalur prestasi dapat porsi besar, 25%. Ini artinya apa? Artinya, strategi daftar SD dan SMP itu harus beda total. Mari kita fokus ke SD dulu. Seperti yang bisa kita lihat di grafik ini, potongan kue terbesar 80% itu untuk zonasi. Pesannya sangat jelas, untuk tingkat sekolah dasar prioritas utamanya adalah kedekatan rumah dengan sekolah. Sekarang kita geser ke SMP. Pemandangannya beda banget kan? Zonasi memang masih yang terbesar, tapi sekarang cuma separuhnya. Sebaliknya, porsi untuk prestasi dan afirmasi jadi jauh lebih signifikan. Ini menunjukkan bahwa di jenjang SMP, faktor bakat dan kondisi ekonomi jadi pertimbangan yang lebih besar. Jalurnya sudah tahu, peluangnya juga sudah tergambar. Sekarang saatnya kita siapkan amunisinya. Apa itu? Tentu saja dokumen. Dokumen yang lengkap dan benar itu kunci pendaftaran yang mulus. Jangan sampai gagal hanya karena selembar kertas kurang. Yuk kita buat checklistnya. Pertama dan paling dasar, soal usia. Ini syarat mutlak ya. Untuk TK, usianya 4-5 tahun. Untuk SD, patokannya adalah usia 6 atau 7 tahun per tanggal 1 Juli. Dan untuk SMP, pastinya harus sudah lulus SD dan usianya tidak lebih dari 15 tahun. Khusus untuk jalur zonasi, ada 3 dokumen utama. Akta lahir anak, KTP Anda sebagai orang tua, dan nah ini yang paling krusial, kartu keluarga. Tolong perhatikan baik-baik, KK ini harus sudah diterbitkan minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. Aturan ini ada untuk mencegah perpindahan domisili dadakan, jadi pastikan cek KK Anda dari sekarang. Kalau Anda mendaftar lewat jalur afirmasi, dokumen dasarnya sama, tapi perlu bukti tambahan.
Bisa berupa kartu program bantuan pemerintah seperti KIP atau PKH, atau surat keterangan dokter yang valid jika mendaftar sebagai penyandang disabilitas. Begitu juga untuk 2 jalur terakhir. Untuk jalur prestasi, ya siapkan semua sertifikat atau piagam juaranya. Kalau jalur perpindahan, sertifikatnya adalah surat pindah tugas resmi dari instansi orang tua. Cukup jelas ya? Oke, dokumen sudah siap di map. Senjata berikutnya yang tidak kalah penting adalah kalender. Dalam proses PPDB, waktu itu segalanya. Terlewat 1 hari saja bisa fatal akibatnya. Jadi, ayo kita lingkari tanggal-tanggal pentingnya. Secara garis besar, alurnya begini. Bulan Mei itu biasanya masa sosialisasi. Nah, puncaknya ada di bulan Juni, ini adalah bulan pertandingannya, di mana pendaftaran dan seleksi terjadi. Lalu di bulan Juli, ini adalah bulan penentuan, saat hasil diumumkan dan Anda harus melakukan daftar ulang. Saya ingin kita berhenti sebentar di sini, bulan Juni. Kalau ada 1 bulan yang harus Anda lingkari dengan spidol merah permanen di kalender Anda, inilah bulannya. Juni adalah bulan aksi. Ini adalah jendela waktu di mana semua pendaftaran berlangsung. Semua persiapan berbulan-bulan diuji di sini. Jadi pastikan Anda benar-benar siap saat bulan Juni tiba. Akhirnya, setelah harap-harap cemas, pengumuman keluar dan nama anak Anda ada di daftar. Alhamdulillah, selamat ya. Tapi tunggu dulu, jangan keburu selebrasi. Perjuangan belum 100% selesai. Ada 1 langkah terakhir yang sangat-sangat krusial. Jadi, mari kita rangkum seluruh prosesnya. 1. Pilih jalur paling strategis. 2. Siapkan dokumennya dari jauh-jauh hari. 3. Lakukan pendaftaran di bulan Juni. 4. Pantau pengumuman di bulan Juli. Dan 5. Ini yang paling menentukan. Segera lakukan daftar ulang. Kalau sampai terlewat, kursinya bisa dianggap hangus loh. Sayang sekali kan? Nah, semoga dengan pembahasan ini, labirin PPDB Sumedang jadi terasa lebih mudah dinavigasi ya. Ingat, informasi adalah kekuatan. Dan sekarang Anda sudah selangkah lebih siap. Ini baru langkah awal dari perjalanan pendidikan anak Anda. Semangat dan semoga berhasil.